soal demand Nataru 2023 menjelang 2024 begitu ya. Tadi pemerintah sudah menyebutkan bahwa tahun ini ada 107 juta masyarakat diprediksi akan melakukan perjalanan mudik begitu atau berlibur untuk merayakan Nataru di tahun ini. Kira-kira kalau dari pengamatan Anda begitu, baik dari manajemen, dari PO-san dan juga dari asosiasi begitu, apakah memang demand-nya sudah sesuai dengan ekspektasi? Jadi kalau kita bicara demand dari 2000, kita benchmarknya 2019 ya. 2020, 2021 kita tidak bisa karena masih gonjang-ganjing. Betul. Jadi kalau kita benchmark dari 2019, 2000 ke 2022 ini, 2021 sudah mulai tampak tapi belum terlalu signifikan. Jadi kita melihat dari reservasi. Jadi anak sekolah itu kan libur dari kemarin kurang lebih di tanggal 15 ya. 13 ke sini. Itu sudah ada pergerakan, Dina. Pergerakannya cukup signifikan. Jadi dari total market yang kita layani itu rata-rata okupansi sudah mencapai 90-an%. Nah, mulai tanggal 23, 22 sampai 25 itu peak. Itu bisa 100% full dari reservasi tiket. Nah, untuk utilisasi kendaraan sendiri kita optimalkan dengan cara strategi operasional masing-masing PO. Ada yang dengan bus tambahan, dengan meningkatkan operasional dengan cara mengatur jam berangkatan. Itu ada tambahan sekitar 15-20%. Jadi sampai ke tanggal 5 arus baliknya ini cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat 2019 ke 2022 ini untuk pengguna transportasi berbasis jalan ini memang naiknya cukup signifikan. Ya mungkin kalau kita lihat sampai hari ini dari reservasi saja itu kenaikannya sudah hampir 20-an% sampai 30% dari 2019. Dari 2019. Ya, Nataru 2019. Jadi kalau kita lihat ini memang masyarakat sudah merasa nyaman dan kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melihat kami. Artinya bus ini menjadi pilihan hari ini. Karena kalau kita mereka menggunakan transportasi pribadi ya dengan semua risiko ya, fatigue dan segala macam biaya, mereka menggunakan bus. Juga saya mengapresiasi teman-teman pengusaha otobus yang sudah berlomba, yang sampai hari ini berlomba-lomba menghadirkan pelayanan dengan kendaraan yang premium. Ini yang bikin trust masyarakat meningkat. Jadi Nataru 2023 ini cukup signifikan tinggi naiknya. Nah, semoga semua itu bisa lancar dengan problem yang klasik, macet di beberapa bottleneck, pemerintah bisa mengakomodir itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sani atas jawabannya. Pertanyaan yang sama buat Pak Rozi. Apakah kalau dari M-Trans sendiri pada saat ini demand dari masyarakat untuk membeli tiket bus perjalanan pada saat momen Nataru sudah berapa persen mungkin? Boleh disebutkan Pak Rozi? Ya Mbak, kalau berbicara masalah demand ada peningkatan, Nataru ini ada peningkatan. Di saat ini M-Trans ini mulai pertanggal 15-18 kemarin itu kita sudah sold out sampai di bulan Januari tanggal 5, Pak. Peningkatan ini sama seperti yang disampaikan Pak Sani tadi, saya mengamini. Memang pada dampak setelahnya adanya pandemi ini, progres di transportasi darat khususnya bus ini memang sedikit demi sedikit ini sudah terlihat ada penampakan membaik maupun banyak penumpang-penumpang yang saat ini hilir mudik mau tujuan yang jarak jauh seperti Jakarta, Bali maupun daerah-daerah manapun. Tapi pada dasarnya kita juga akan mengantisipasi untuk tahun depan. Bila mana market-market ini agar bisa kita dampingi terus, tidak ada penurunan sama sekali. Saya rasa itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rozi. Saya akan bertanya selanjutnya kepada Pak Sani. Pak Sani, tadi berarti dari M-Trans sendiri setuju bahwa memang demand tahun ini cukup tinggi dan 2024 pun memang sudah dipersiapkan begitu ya secara bisnis unit. Ya. Tapi apakah bisa dikatakan bahwa tingginya demand di tahun 2023 menuju 2024 ini sudah mampu menutupi kerugian yang terjadi pada saat pandemi? Jadi kalau saya boleh mengkomentari
kerugian, kita bicara kerugian 2020-2021, kita tidak bisa disampaikan itu kerugian. Itu adalah konsekuensi dan risiko. Toh semua mengalami. Artinya, Dina, ini kan dinamika yang terjadi di dalam sebuah bisnis. Namun, itu yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau kami benchmark kami 2019. Jadi 2020-2021 itu bukan kami nggak anggap. Ya kita mau bahas dari sisi manapun agak susah ya. Situasi yang luar biasa. Luar biasa, semuanya chaos. Jadi 2019 ke 2022 ke 2023 ini yang menurut kami yang pantas kami comparisonkan. Jadi 2020-2021 saya rasa semua mengalami hal yang serupa. Jadi ya sorry, menurut saya nggak elok kalau kita mengcompare loss kita berapa, surplus kita berapa hari ini. Namun bicara detailing, kita nggak bisa ngomong itu, kita sudah kembali, kita sudah recover. Karena saya yakin seluruh manajemen sama lah strateginya. Artinya di mana 2019 itu untuk perusahaan-perusahaan yang eksis, yang katakanlah sudah stabil, mereka punya cash flow 3-6 bulan, dengan 2020 dan 2001 itu mungkin jadi loss, bahkan mungkin minus. Untuk 2022 dan 2003 ini ya kita bicara bagaimana menyelesaikan tanggung jawab yang pada saat 2 tahun itu kita harus stuck. Alhamdulillah 2022 mulai pelan-pelan kita recover. Artinya untuk mengembalikan apa yang loss 2 tahun itu menurut saya nggak gampang. Namun kita sudah mulai merecover bagaimana permajaan unit, terus tanggung jawab kita ke para pihak. Alhamdulillah itu survive. Itu dulu saja. Jadi loss 2020-2021 itu bikin sakit perut sih. Jadi bagi saya kita mau membahas itu secara detail angka mungkin tidak tepat. Tapi kalau kita bicara 2019 benchmarknya, alhamdulillah kita better hari ini. Ya, baik. Berarti bisa disimpulkan kalau dari penjelasan Pak Sani bisa ditarik kesimpulan bahwa memang industri bus, terutama pada saat periode-periode high season seperti ini, sudah kembali pulih 100%.